Selamat datang pimpinan Bawaslu RI, Koordinator Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Bapak Muhammad Afifuddin. Bersama kita bincang-bincang singkat terkait pemilu 2024. Ya, Pak Koordinator, pemilu 2024 ini diprediksi akan lebih rumit dari pemilu sebelumnya 2019. Yeah. Tentu ada problem-problem yang perlu diantisipasi. Yeah. Nah, problem-problem besar dan mendasar apa saja yang perlu diantisipasi? Ya, Mas Amir, ya, saya setuju bahwa pemilu 2024 ini ada tantangan barunya, yaitu keserentakan pemilu nasional dan lokal dalam 1 tahun, ya, meskipun dipisahkan secara waktu. Tetapi kita juga punya pengalaman mengelola pemilu dengan undang-undang yang sama, Undang-Undang 7 di tahun 2019 yang lalu. Jadi saya ingin melihatnya itu sebagai modal sosial kita yang bagus, pengelolaan pemilu 2019, pengelolaan pilkada di 2020 di saat pandemi itu sebagai modal pengalaman yang artinya kita tidak akan melakukan pekerjaan ini mulai dari nol, kecuali akan ada aturan baru yang secara perinci itu membuat situasinya berubah total. Jadi seandainya tidak, maka sebenarnya menurut saya tidak ada yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Yang malah kita harus pupuk dan kuatkan adalah semangat optimisme kita untuk melihat potensi pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tantangannya apa? Di antara tantangannya adalah soal bertemunya beberapa tahapan pemilu nasional dengan pemilu beririsan, ya? Ya, beririsan di pilkadanya itu. Itu saja yang menurut saya harus diantisipasi. Bagaimana dengan catatan banyaknya korban meninggal di pemilu 2019 yang itu dikhawatirkan akan menjadi animo penyelenggara, terutama ad hoc, ya, di tingkat paling bawah itu menurun. Ini apalagi 2024 ini beririsan dan orang beranggapan tentu akan lebih rumit dan menyita energi lebih besar. Iya, saya setuju. Insiden yang membuat banyak petugas baik KPPS maupun pengawas kita meninggal itu jangan sampai terulang. Kita harus punya ikhtiar untuk meminimalisir itu sampai titik paling rendah, dan kelihatannya upaya menuju situ sudah mulai difikirkan. Misalnya dengan cara kita pikirkan bagaimana beban di TPS tidak terlalu berat. Nah, teknisnya seperti apa tentu kita harus berdialektika, berdiskusi. Pembagian tugas antar petugas itu juga harus kita pikirkan, termasuk sudah mulai difikirkan soal kesejahteraan dan hak-hak yang mungkin akan diterima oleh para petugas ad hoc kita. Ya, itu problem-problem yang mungkin terjadi. Nah, bagaimana dengan problem yang hampir selalu terjadi di pemilu, dari pemilu ke pemilu, terkait keruwetan data pemilih, logistik yang masih selalu saja terjadi keterlambatan, tertukar dan lain sebagainya. Ya, saya melihatnya itu sebagai sesuatu yang tidak mungkin tidak ada sama sekali. Tinggal bagaimana kita mengantisipasinya dengan banyak cara. Di antara yang paling penting menurut saya, kita harus menegaskan bahwa pemilu ini milik dan hajatan kita bersama. Bagaimana kemudian sebanyak mungkin pihak bisa kita ajak kolaborasi, itu kita ajak, sehingga kasus-kasus seperti DPT yang bersoal dari sisi KTP elektronik itu kita dorong Kemendagri untuk menyelesaikan. Caranya bagaimana? Koordinasi dilakukan lebih awal, jangan hanya menjelang penetapan DPT misalnya. Kemudian persoalan-persoalan terkait pengadaan logistik dan lain-lain, logistik terkirim tertukar dan lain-lain, tentu ini juga harus kita antisipasi. Ya, kita
berkolaborasi, bekerja sama dengan banyak pihak, misalnya dalam proses pengiriman dengan PT Pos atau apapun yang kita perlu tahu dari teman-teman KPU, mana yang kira-kira harus diperbaiki, mana yang kemudian harus dikuatkan, sinergi mana yang harus ditingkatkan, dan seterusnya. Jadi kita harus sampaikan ke masyarakat bahwa yang namanya pemilu pasti ada tantangannya. Kalaupun kemudian masalahnya berulang, jangan sampai frekuensi besarnya masalah itu lebih besar. Kita kan bisa membuat masalah itu tetap ada misalnya, tapi dengan jumlah masalah yang lebih kecil. Ya, terakhir ini Pak Kodim, ke depan pemilu 2024 ini kan butuh juga pengawasan yang mestinya perlu ditingkatkan dari sisi kompetensi, khususnya pengawasan di tingkat ad hoc. Nah, Pak Kodim ini kan sudah hampir 5 tahun lah ya di Bawaslu. Nah, kira-kira kompetensi apa yang sangat mendesak ya untuk perlu ditingkatkan untuk pengawasan ad hoc? Menurut saya yang paling perlu ditingkatkan sebenarnya adalah soal kemampuan dasar kepemiluan. Dalam arti mereka ini akan melakukan pengawasan. Kemampuan dasar untuk melakukan pengawasan itu apa? Mereka tahu apa yang harus diawasi dan seterusnya. Salah satu terobosan yang harus kita lakukan ya melakukan BIMTEK dengan cara maksimal, itu pertama. Kedua, menyeragamkan atau mengusahakan pemahaman yang sama antara yang diawasi dan yang mengawasi, sehingga titik-titik ketidaksepakatan, titik-titik multitafsir itu semakin sedikit. Dan makanya usulan atau apa yang mungkin kita pernah lakukan dengan melakukan BIMTEK bersama itu salah satu solusi. Nah, bagaimana menjaga quality control agar standarisasi itu bisa terjaga? Kira-kira sistem apa atau upaya apa yang mungkin bisa dilakukan? Ya, saya membayangkan quality controlnya itu bisa dilakukan dengan melakukan aktivitas peningkatan kapasitas jajaran itu dengan cara yang lebih awal gitu, sehingga tidak tergopoh-gopoh di saat besok sudah hari pemilu, sekarang baru kita lakukan. Jadi lebih awal, lebih cepat, tidak kemurungsung ya. Tidak terburu-buru ketika waktu sudah sangat mepet. Dan ini butuh komitmen bersama, makanya kalau memungkinkan dan itu kita harus usahakan. Artinya di perencanaan harus sudah lebih kuat, lebih tertata ya. Dan pengalaman tahun pemilu kemarin kan harusnya sudah jadi modal kita untuk menghindari apa-apa yang kemarin tidak perlu terjadi ternyata kejadian. Apa yang perlu ditingkatkan, termasuk salah satu tantangannya itu betapa sulitnya kita mencari pengawas PPS yang usianya 25 tahun ke atas. Dan itu ternyata repot kita mencarinya. Dan undang-undangnya masih sama. Itu kerepotan ini masih akan terjadi. Dan demikian perbincangan kita dengan pimpinan Bawaslu RI, Koordinasi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga. Kita doakan selalu sehat, sukses, dan bisa tetap berperan untuk penguatan demokrasi sehingga lebih berkualitas menuju kesejahteraan Indonesia. Terima kasih Pak Kodim. Terima kasih Mas Amir. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.